Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumantika dan rekan saya Farah Filza Rosadi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gastrolisis untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan keperawatan pediatrik dan maternitas. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu gastrolisis? Jadi gastrolisis merupakan cacat lahir pada dinding perut bayi atau kelainan kongenital yang terjadi karena defek pada abdomen yang biasanya terletak di sebelah kanan yang menyebabkan organ viscera terletak di sebelah luar rongga abdomen tanpa dibungkus peritoneum dan amnion. Untuk etiologi gastrolisis, pada awalnya terdapat sepasang vena umbilicalis, yaitu vena umbilicalis kanan dan kiri. Terjadi ruptur tersebut terjadi in utero pada daerah lemah yang sebelumnya terjadi herniasi fisiologi akibat involusi dari vena umbilicalis kanan. Keadaan ini menerangkan mengapa gastrolisis hampir selalu terjadi di lateral kanan dari umbilicalis. Teori ini didukung oleh pemeriksaan USG secara serial, di mana pada usia 27 minggu terjadi hernia umbilicalis dan menjadi nyata gastrolisis pada usia 34,5 minggu setelah dilahirkan pada usia 35 minggu memang tampak gastrolisis yang nyata. Faktor resiko tinggi yang berhubungan dengan gastrolisis adalah resiko tinggi kehamilan seperti kehamilan beresiko tinggi seperti komplikasi dari infeksi. Lalu hamil usia muda, paritas tinggi, kekurangan asupan gizi pada ibu hamil, merokok, penggunaan obat-obatan, dan lain-lain. Selanjutnya, patofisiologinya. Selama perkembangan embrio, ada suatu kelemahan yang terjadi di dalam dinding abdomen semasa embrio yang mana menyebabkan herniasi pada isi usus pada salah satu samping umbilikus atau yang biasanya pada samping kanan. Ini menyebabkan organ viscera abdomen keluar dari kapasitas abdomen dan tidak tertutup oleh kantong. Terjadi malrotasi dan menurunnya kapasitas abdomen yang dianggap sebagai anomali. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang gastrolisis ada pemeriksaan dalam, in speculo, pemeriksaan USG, pemeriksaan luar, pemeriksaan pap smear, kolposkopi, biopsi, dan kurap. Selanjutnya ini dia pathway-nya. Dari cacat dinding perut bawaan atau gastrolisis di mana usus keluar melalui lubang sisi pusar, terjadi infeksi. Pada infeksi ini bisa terjadi BAB yang tidak terpola karena kualitas peristaltik berbeda dan pengeluaran cairan sehingga terjadi kekurangan cairan pada bayi. Ketika usus prolaps, kita harus ditangani dengan pembedahan. Pada saat pembedahan, kita harus cek jantung terlebih dahulu, apakah ada kelainan atau tidak ada kelainan jantung. Ketika ada kelainan jantung, kita harus menstabilkan jantung terlebih dahulu. Ketika tidak ada kelainan jantung, lanjut ke pembedahan. Pada pos-operasi pembedahan, dapat terjadi gangguan pernapasan ketika pengembalian tidak sesuai akan mengganggu pengembangan pada diafragmanya sehingga gangguan pernafasannya terganggu. Lalu juga menyebabkan kematian usus. Pada kematian usus ini dapat terjadi infeksi atau kekurangan darah. Pada kekurangan darah, pada kematian usus ini dapat menyebabkan gangguan pola BAB yang signifikan juga, karena kolon tidak bisa
melakukan reabsorpsi cairan dan garam sehingga BAB cair. Untuk asuhan keperawatannya, kita harus mengkaji identitas pasien seperti biasa, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, analisa data. Selain itu, kita juga harus melakukan pemeriksaan apakah kondisi anak itu fit, lalu kita harus mempersiapkan kesiapan keluarga untuk pelaksanaan operasinya, pengetahuan keluarga untuk proses perawatan luka operasi, dan anak itu demam atau tidak. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaannya difokuskan pada status cairan, bagaimana turgor kulit anaknya, mukosa membran, kering atau lembab, mata cekung atau tidak, pemeriksaan abdomen, kondisi ususnya bagaimana, basah, lembab, kering atau ada iritasikah, dan yang paling penting adalah pemeriksaan head to toe. Kesimpulan bahwa gastrosisis adalah kelainan kongenital yang terjadi karena adanya defek pada abdomen yang biasanya terletak di sebelah kanan, yang menyebabkan organ viscera terletak di sebelah luar rongga abdomen tanpa dibungkus peritoneum dan amnion. Gastrosisis ini kemungkinan disebabkan oleh ruptur dasar tali pusar di daerah yang telah mengalami kelemahan akibat involusi vena umbilicalis kanan sehingga memudahkan isi abdomen herniasi ke rongga amnion. Komplikasi dini dari gastrosisis adalah infeksi yang mudah terjadi pada permukaan usus yang telanjang. Kondisi gastrosisis ini diperbaiki setelah persalinan melalui pembedahan. Pembedahan dilakukan 2 tahap dengan tujuan untuk mengembalikan viscera ke dalam covum abdomen dan menutup lubang abdomen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.